Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andravian Alfariski. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang poin-poin utama selama perkuliahan mata kuliah morfologi yang diampu oleh Bapak Doni Ujiwindiat Moko. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama tentang morfologi. Pengertian morfologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk bahasa, huruf, atau kata. Morfem. Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang tidak bisa diurai lagi, berdiri sendiri dan fleksibel. Jenis morfem sendiri ada dua, morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas ciri-cirinya bisa berdiri sendiri dan langsung memiliki makna seperti kata jual dan kata buka. Untuk morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan tidak langsung memiliki makna seperti ter, di, kan, mem, dan per. Biasanya morfem terikat ini adalah imbuhan. Pembahasan selanjutnya adalah homonim. Homonim adalah satuan bahasa yang sama bentuknya, tapi beda maknanya. Homofon. Homofon adalah pengucapannya sama, tapi penulisannya berbeda. Seperti bank pada penyebutan kakak atau orang yang lebih tua dari kita, dengan bank untuk lembaga untuk kita menyimpan uang. Kan pengucapannya sama, sama-sama bank, tapi penulisannya berbeda. Bank yang satunya menggunakan N dan G, sementara untuk bank yang satunya menggunakan N dan K. Selanjutnya adalah homogram. Apa sih homogram ini? Homogram adalah pengucapan yang berbeda tapi tulisannya sama. Pengucapan berbeda tapi tulisannya sama. Seperti contoh apel dan apel. Kan penulisannya sama, sama-sama menggunakan huruf A, P, E, dan L, tapi dalam segi pengucapan kan berbeda. Apel, apel, buah-buahan, dan apel. Ketika kita menghadiri sesuatu kan apel. Untuk selanjutnya adalah kata dasar dan kata turunan. Contoh kata dasar adalah nikah, dan kata turunan adalah menikah. Selanjutnya adalah pengertian morf dan alomorf. Morf adalah perubahan bentuk pada imbuhan dengan rumus tertentu, sementara alomorf perubahan bentuk pada imbuhan dengan kata dasar. Seperti ketika menari, kata menari itu adalah alomorf. Sementara men adalah morfnya, morf. Selanjutnya pembahasan selanjutnya adalah jika awalnya KTSP, maka katanya melebur seperti tari menjadi menari, bukan metari. Sapu menjadi menyapu, bukan mesapu. Kecuali kata tertentu seperti para ditambahi per menjadi memperparah. Sebuah kata dasar baru bisa dikatakan morfem setelah mengalami proses afiksasi. Oke, kita langsung saja pembahasan selanjutnya, materi selanjutnya. Prosedur dan prinsip pengenalan morfem. A. Prinsip pokok. Bentuk-bentuk berulang yang mempunyai pengertian yang sama, seperti dibaca, membaca, terbaca, dan pembacaan. Terus yang kedua adalah terlena, terkejut, terindah, terpojok, dan tertembak. Yang kedua, bentuk-bentuk yang mirip yang mempunyai pengertian yang sama, termasuk alomorf dari morfem yang sama. Seperti melihat, kan sama-sama melakukan sesuatu. Contoh di bawahnya lagi ya. Membuat, menunjuk, mengumbar, mengepel, dan menyapu. Yang ketiga, bentuk yang mempunyai
pengertian yang sama tapi berbeda bunyinya, atau susunan fonemnya termasuk alomorf dari morfem yang sama, seperti bermain, berlari, berbaris, bekerja, beternak. Unsur morfem. Unsur morfem, pada pembahasan unsur morfem ini kita ambil contoh kata berpendidikan. Unsur langsungnya adalah berpendidikan, sementara unsur tidak langsungnya adalah pendidikan. Oke, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu bab 2 mengenai tentang jenis morfem bahasa Indonesia. Yang pertama, berdasarkan produktivitasnya. Afik produktif adalah afik terus-menerus bisa membentuk kata-kata baru. Afik yang terus-menerus bisa membentuk kata-kata baru, itu dinamakan afik produktif. Lalu afik tak produktif adalah imbuhan hanya dapat mengimbui kata tertentu, seperti tunjuk menjadi telunjuk. Selanjutnya, berdasarkan kemampuan berdistribusinya, ada morfem bebas, morfem terikat, dan morfem semi bebas. Morfem bebas adalah bentuk-bentuk yang dapat dipakai tersendiri dalam kalimat atau tuturan biasa. Bentuk morfem terikat adalah bentuk-bentuk yang tidak bisa berdiri sendiri. Terus yang ketiga, berdasarkan relasi antar unsurnya, ada morfem utuh dan morfem terbelah. Morfem utuh adalah morfem yang deretan fonemnya tidak terpisah. Sementara morfem terbelah adalah morfem yang terpisah dalam pemaknaannya. Selanjutnya, berdasarkan sumbernya, ada afik asli Indonesia, ada afik yang dari bahasa daerah, ada afik yang dari bahasa asing. Contoh afik yang asli Indonesia adalah semua bentuk afik, sementara afik yang dari bahasa daerah seperti pasca, wan, dan wanti. Untuk afik dari bahasa asing sendiri contohnya seperti is dan if dan al. Yang kelima, berdasarkan jumlah fonem, bentuk bunyi atau satuan huruf. Monofonemis satu fonem, sementara polifonemis lebih dari satu fonem. 6. Berdasarkan keterbukaan bergabung dengan morfem lain, ada bentuk terbuka dan bentuk tertutup. Bentuk terbuka dapat diimbui semua jenis, sementara bentuk tertutup hanya kata tertentu. Selanjutnya adalah berdasarkan bermakna tidaknya. Ada kata-kata dasar morfem leksikal dan morfem gramatikal. Morfem leksikal adalah langsung bermakna dan dapat diperiksa di kamus, sementara morfem gramatikal pengembangan harus ada konteksnya di dalam kalimatnya. Selanjutnya kita masuk ke bab 3. Bab 3 tentang distribusi morfem bahasa Indonesia. Distribusi morfem imbuhan atau afiks, penggabungan morfem imbuhan dengan bentuk dasar bebas, penggabungan morfem imbuhan dengan bentuk terikat. B. Distribusi morfem ulang, penggabungan morfem ulang dengan bentuk dasar bebas tunggal, morfem dasar, penggabungan morfem ulang dengan bentuk dasar kompleks, morfem dasar. Yang C. Distribusi morfem dalam bentuk majemuk. 1. Bentuk majemuk yang salah satunya unsurnya terdiri dari morfem tidak terikat atau morfem bebas. 2. Bentuk majemuk yang salah satu unsurnya terdiri dari morfem terikat ketat dapat disebut morfem unik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bab 4 mengenai konsep dasar proses morfologi. Pengertian morfologi, suatu kata dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu kata yang bermorfem tunggal
dan kata yang bermorfem lebih dari satu, polimorfemis. Morfem-morfem yang menjadi anggota kata ini mengalami peristiwa pembentukan sebelumnya. Peristiwa pembentukan ini biasanya disebut proses morfologis. Ciri suatu kata yang mengalami proses morfologi adalah morfem yang sebagai terikat penggabungan biasanya disebut bentuk dasar. Kedua, penggabungan atau perpaduan morfem mengalami perubahan arti disebut proses morfologis. C. Macam-macam proses morfologis. Ada 3 macam, yaitu pembentukan kata dengan menambahkan morfem afiks pada bentuk dasar, pembentukan kata dengan mengulang kata dasar, yang ketiga pembentukan kata dengan menggabungkan 2 atau lebih bentuk dasar. Yang D, pembentukan kata di luar proses morfologi. Ada pula pembentukan kata-kata baru dengan proses lain, yaitu akronim, abreviasi, abrevi, kontraksi, clipping, afiksasi, pungutan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai poin-poin penting selama pembahasan kuliah morfologi. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.